Yuk mulai, sebentar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan kepada yang terhormat Bapak Fasilitator, Bapak Cep Unang, dan juga pengajar praktek Bapak Hindrayana. Pada kesempatan kali ini saya mohon izin Puji Indra Silawati dan juga rekan saya Ibu Erni akan mempresentasikan dan juga mempraktekkan ya coaching dalam memenuhi modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Nah, di sini kami akan mempraktekkan coaching yaitu dua kasus yang berbeda. Di sini kami akan bergantian peran dan untuk kasus yang pertama yang akan menjadi coach adalah saya sendiri ya, Ibu Puji Indra Susawati dan juga coachi di sini adalah Ibu Erni. Dimulai saja mungkin ya Bu Erni ya. Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Ibu, apakah Ibu punya waktu luang hari ini? Waalaikumsalam ya. Ada Bu Er, silahkan, mangga. Iya, saya ada keperluan dengan Ibu nih. Oke, mangga boleh ya. Saya kebetulan ada waktu Bu Erni dan saya juga lihat akhir-akhir ini Bu Erni agak kurang semangat ya. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Er? Iya Bu, saya perlu bantuan Ibu. Jadinya saya mengganggu waktu Ibu, nggak apa-apa? Nggak apa-apa Bu Er ya, nggak apa-apa dengan senang hati ya. Kira-kira apa yang bisa saya Iya, bantu Bu Er? begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Puji bisa membantu saya? Oke, tentu saja Bu Er ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya hanya ingin mendapatkan solusi dan pemecahan dari masalah yang sedang saya hadapi sekarang Bu. Oke, masalahnya apa ya Bu Er? Ke- Coba ceritakan yang sedang Ibu alami, yang sedang Ibu rasakan ya, barangkali mungkin saya bisa bantu Bu ya. Kemarin, saya kan di sekolah ada kegiatan supervisi, Bu. Waktu itu saya mendapat teguran dari bapak pengawas. Kok bagaimana bisa ya Bu ya? Lalu apa yang membuat kira-kira Bu sehingga Ibu mendapatkan teguran dari pengawas sekolah? Setelah saya mengajar di kelas, Pak pengawas kan, melihat RPP yang saya buat, ternyata katanya belum sesuai, Bu. Hmm, Kira-kira menurut Ibu RPP yang sudah Ibu Erni buat, apa yang kurang sampai dikritik oleh pengawas sekolah kalau yang boleh saya tahu Bu? Beliau mengatakan bahwa nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila itu harus tertulis dengan jelas itu terutama di bagian tujuan pembelajaran, Bu. Oke. Setelah mendapatkan kritikan lah begitu ya dari pengawas sekolah, nah bagaimana tanggapan Bu Erni dan respon dari pengawas tersebut? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau, sebenarnya selama pembelajaran atau saya mengajar, saya menerapkan nilai P3 itu. Bahkan pada saat kemarin supervisi pun, saya itu memunculkan 3 karakter seperti imtak, mandiri, kemudian bernalar kritis. Namun memang itu tidak tertulis, hanya tersirat saja, bahkan dari kegiatan awal sampai akhir pun ada. Namun beliau tetap tidak menerima, beliau menginginkan bahwa RPP pun harus sempurna sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Oke, jadi masalahnya seperti itu ya Bu ya. Mhm. Kenapa Ibu tidak coba saja sesuai pedoman beliau gitu ya, barangkali memang apa yang beliau sampaikan memang sesuai dengan pedoman yang memang seharusnya Bu ya. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, ya? Nah, kemudian, di sini, setelah Ibu bercerita nih ya, setelah Ibu rasa dari apa yang Ibu rasakan, setelah Ibu dikritik oleh pengawas sekolah ya, kemudian di sini, bagaimana perasaan Ibu, sekarang gitu, setelah Ibu bercerita? Ya sekarang sih saya agak lega sedikit sih, Bu, ya. Terus terang beberapa hari ini justru saya merasa kurang nyaman, saya resah dan kepikiran terus malah sampai di rumah. Akibatnya pekerjaan lain pun jadi terbengkalai, Bu.
Nah, kira-kira yang membuat Ibu merasa tidak nyaman gitu ya, ya selain ya pasti ya Bu yang namanya Mhm. dikritik sama pengawas gitu ya, kita juga dan gitu ya. Kira-kira yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu seperti apa? Boleh Ibu ceritakan barangkali? Takutnya hasil dari supervisi itu, Pak Pengawas, mengadukan hal itu kepada Pak Kepala Sekolah. Jadi saya takut juga sih ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah. Khawatir seperti itu ya Bu R ya? Mhm. Tapi, kalau boleh nih saya, sedikit menyampaikan mungkin ya, eee, ketakutan yang begitu luar biasa begitu ya, dan saya juga yakin ya, pasti juga kepala sekolah akan memberikan hal-hal yang positif nih begitu ya, dan saya juga tahu betul Bu Erni seperti apa. Nah Bu Erni, kira-kira nih dari yang sudah Ibu Erni sampaikan, dari rasa khawatir, kecemasan, Iya. ketidaknyamanan gitu, kira-kira dari apa yang sudah terjadi rencana Ibu ke depan mau seperti apa? Mungkin saya akan berniat menemui Bapak KS dulu untuk membicarakan hal ini, mungkin beliau bisa memberikan saya solusi, Bu. Oke. Mhm. Bapak kepala sekolah ya. Iya. Kira-kira selain menemui pimpinan gitu, ada hal lain yang bisa Ibu lakukan gitu? Ya utamanya nanti saya juga akan menemui Bapak pengawas, sekaligus saya minta maaf, mungkin barangkali selama ini saya keliru, kemudian terkait proses pembelajaran, saya ke depannya akan, menyusun RPP dengan sebaik mungkin, dengan menerapkan P3 serta mencantumkannya di, tujuan pembelajaran, tidak hanya melaksanakan langsung di setiap, langkah-langkah kegiatan. Oke ya, langkah Bu Erni sudah cukup tepat ya, sudah, tepat sekali malah kalau saya anggap dan saya setuju dengan langkah dan rencana yang akan Ibu Erni, ambil begitu. Syukurlah Bu, saya sekarang sudah merasa lega, apalagi kalau yang namanya berurusan dengan atasan, kita itu selalu khawatir takutnya salah langkah gitu Bu. Nah, setelah Bu Erni menceritakan ini semua gitu dan langkahnya juga luar biasa untuk mengatasi ketidaknyamanan Bu Erni, rasa cemas juga Mhm. begitu ya. Alhamdulillah tuh agak ngemplong ya Bu Erni ya. Iya, alhamdulillah alhamdulillah. Nah, kira-kira Bu Erni nih, setelah tadi apa yang sudah disampaikan sama Bu Erni, kira-kira kapan nih Bu Erni akan merealisasikan rencana yang tadi Bu Erni sampaikan? Tentunya secepatnya Bu, agar saya juga merasa nyaman dan sekaligus saya bisa memperbaiki, eee, rencana-rencana yang saya buat untuk berikutnya Bu. Oke. Adakah dukungan yang Ibu butuhkan begitu ya untuk bisa melancarkan, merealisasikan rencana yang tadi sudah Ibu sampaikan? Oh, tentu saja mungkin saya nanti akan mencoba berkomunikasi dengan rekan, dengan teman-teman di sekolah, supaya nanti mungkin kita saling mengingatkan, saling berbagi tentang RPP yang baik itu yang seperti apa. Oke, itu ide yang luar biasa ya Bu Mhm. Erni ya. Nah, saya juga berharap semoga apa yang menjadi beban pikiran Bu Erni itu semoga cepat Amin. hilang gitu ya, Amin cepat amin. teratasi. Dan yang pasti kan yang namanya kita kerja juga harus nyaman ya Bu Erni ya. Iya, betul betul, Jangan Bu. harus nyaman, apalagi kan sekolah itu salah ladang kita yang memang menjadi tempat, harusnya menjadi tempat yang nyaman, kalau nggak nyaman jadi kita bekerja pun tidak bisa maksimal. Gitu ya Siap. Bu Er ya? Amin. Terima kasih banyak ya, Bu, ya, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan sekarang saya sudah sedikit merasa lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang menjadikan teladan lah yang baik untuk siswa kita nanti. Makasih banyak ya, Bu, ya, atas waktunya. Amin, Bu Erni ya, sama-sama Bu Erni ya, yang semangat ya Bu Er ya, nanti Siap, ya semangat mudah-mudahan kalau ada apa-apa selalu. ketemu lagi aja sama saya ya, Siap, terima barangkali saya kasih. bisa bantu. Iya, Begitu terima ya. kasih banyak. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Er, waalaikumsalam. Baik, kita lanjut ke kasus yang berikutnya. Silakan Bu Puji. Oke, baik. Untuk kasus berikutnya di sini peran kami bergantian. Kalau tadi saya sebagai coach ya, sekarang digantikan oleh Ibu Erni sebagai coach dan saya sebagai coachee. Iya, Eh, oke, baik. Langsung saja Bu Erni, monggo. siap, mangga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Puji. Oke, selamat siang Bu Erni. Boleh minta waktunya sebentar Bu Er? Oh, mangga mangga, ada apa Bu Puji? Sepertinya kok Bu Puji kurang bersemangat nih?
Kelihatan murung, ada apa barangkali Bu Puji, mau bercerita? Iya nih Bu R, sebetulnya saya itu sedang banyak pikiran Bu R ya, eee, lagi kompleks lah gitu ya, ada yang dipikirkan. Jadi, barangkali Bu R nih, bisa membantu saya sekedar meringankan beban pikiran saya gitu. Dengan senang hati Bu Puji, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mmm, Gini ya Bu R ya, sebenarnya tuh saya ingin mendapatkan solusi gitu, pemecahan masalah dari semua hal yang mungkin saya rasakan, ya mungkin Bu R ini juga lihat ada perubahan sikap saya yang kurang semangat gitu ya, mood saya Betul juga betul. menurun begitu. Masalahnya apa Bu Puji? Coba Bu Puji ceritakan barangkali apa yang Ibu Puji sekarang rasakan, barangkali saya bisa bantu. Ya, Bu R, saya itu kurang semangat gitu, kurang Mhm. bergairah gitu ya, nggak seperti biasanya, eee, nggak semangat karena memang ada banyak hal yang mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini gitu ya. Saya merasakan kelelahan yang luar biasa begitu, Mmm. kelelahan, kecapean, stres gitu ya, satu beban pekerjaan saya sedang luar biasa banyak dari tugas tambahan dan juga tupoksi utama tentunya, lalu kemudian ada beberapa kegiatan yang membutuhkan peran saya di waktu yang bersamaan Oh begitu. begitu. Nah, ya lalu kemudian juga jarak rumah saya ke sekolah itu memang agak lumayan jauh ya. Jadi kalau harus Mmm. pulang pergi itu memang membutuhkan usaha dan effort yang luar biasa. Dan ditambah lagi saya ada bermasalah lah begitu ya dengan rekan satu tim saya yang kebetulan adalah merupakan atasan di tim saya di manajemen. Oh begitu ya Bu ya? Kira-kira apa sih ya Bu yang membuat hal itu sangat menguras pikiran Bu Puji? Saya merasa jenuh gitu Bu ya, kemudian juga, saya merasa bahwa selain saya jenuh dengan, rutinitas pekerjaan juga, ditambah lagi dengan ada hal yang berseberangan ya saya secara idealisme maupun Mmm. profesionalisme dengan rekan tim kerja saya gitu, dan ini tentu sangat menguras pikiran saya dan membuat tidak nyaman, Bu. Oh, contoh masalahnya bagaimana yang pernah terjadi sehingga Bu Puji merasa tersita pikirannya? Begini Bu, jadi saya, merasa gini Bu ya, kalau saya lelah secara fisik begitu ya, nggak jadi Mhm. masalah lah Bu ya, gitu. Tapi ya dari hal yang jadi seperti sudah ada secara apa ya, kesibukan ditambah lagi ada ketidaknyamanan begitu. Iya iya. Kalau mungkin kalau lelah fisik mungkin saya masih bisa tahan, tapi kalau, ada hal yang sifatnya itu memang apa ya, lelah secara mental begitu ya, Bu, ya, karena ada Mhm. rekan yang berseberangan, baik itu secara idealisme, profesionalisme gitu ya, dan itu sangat terlihat dari beberapa kegiatan yang memang sering banyak masalah begitu. Jadi beliau Oh. itu, dan ini sudah orang juga banyak yang tahu gitu, dalam Mhm. membuat sesuatu itu memang tidak matang, akhirnya kan berdampak pada, banyak hal begitu. Oh, begitu ya, Bu, ya. Jadi masalahnya, seperti itu. Apakah selama ini Bu Puji sudah melakukan sesuatu gitu untuk mencoba mengatasi keadaan dan situasi ini? Seperti yang saya sudah ceritakan tadi ya, Bu, ya, jadi ada beberapa kegiatan dalam program itu, selalu saja ada bermasalah dan selalu saja berulang. Pernah dikomunikasikan dengan yang bersangkutan dan ini bukan saya rasakan sendiri ya, Bu, ya, tapi ini Mhm. dirasakan oleh, rekan saya dalam satu tim yang lain jadi rekan saya dalam satu tim itu pun merasakan hal yang sama gitu. Oh, Jadi di sini, eee, mungkin karakter seseorang ya, Bu, ya, yang iya memang betul. Tidak bisa dirubah langsung dan pasti ini akan selalu berulang gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya lakukan sementara begitu ya, sudah Mmm, dialogkan tetapi tetap saja berulang, Bu. ya setelah Bu Puji bercerita sekarang bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang mungkin ya lebih lega, plong, Bu, ya menceritakan beban saya begitu ya, eee, lumayan bisa, apa ya,
mengurangilah sedikit Mmm. beban saya begitu, Bu. Ya, eee, kalau begitu dukungan apa, kira-kira rencana apa yang akan Bu Puji lakukan ke depannya? Oke, untuk rencana saya ke depan saya, sudah, apa ya, sudah berdialog kan ya dengan yang Iya, bersangkutan, dengan rekan yang lain pun, tapi ternyata perubahannya hanya sebentar lalu terulang kembali. Saya ke depannya mungkin akan menghadap pimpinan, Bapak Ibu, menghadap pimpinan gitu ya, supaya iya, bisa memberikan jalan tengah yang terbaik lah begitu, ini harus seperti apa. Walaupun sebetulnya, pimpinan sudah memberikan teguran iya, kepada atasan tim saya begitu. Namun ya ini saya ingin coba ada yang memberikan jalan tengah lah yang terbaik seperti apa. betul langkah yang Ibu Puji ambil sudah tepat sekali, saya setuju dengan ide Bu Puji itu. Syukurlah Bu Puji kalau Bu Puji sudah merasa lega tentang apa yang sudah tadi Bu Puji, rencanakan. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Puji lakukan untuk menjalankan rencana itu? Oke, untuk itu semua saya akan ya yang pertama Bu ya, dari segi hal tadi kelelahan saya begitu ya, kemudian memang sedang ada banyak pekerjaan. Tentu saya harus mempersiapkan diri lebih disiplin, manajemen waktu begitu ya. Iya, Kemudian supaya sehebat apapun tantangan yang ada dalam pekerjaan, saya siapkan dengan mental dan fisik saya yang memang harus kuat begitu ya. iya. Kemudian juga saya apa, membuat skala prioritas Ibu dalam Betul, pekerjaan dan yang pastinya untuk masalah dalam tim, tentu saya mhm, harus lebih bersabar, dan juga harus lebih, apa ya, harus, lebih bisa, apa ya, santai juga Bu betul menghadapi itu betul, semua rileks. begitu dan ya rileks dan yang pasti juga ada pimpinan yang nanti bisa membantu itu semua. Siap. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Puji untuk melaksanakan komitmen tadi? Nah, itu juga masih dalam pikiran saya sih sebetulnya Bu ya, tapi akan saya segera selesaikan gitu ya. Dan juga saya tentu harus juga berdialog dengan rekan guru di satu manajemen manajemen supaya hal ini tidak berlarut-larut ya Bu ya, supaya Iya bisa iya. memberikan kenyamanan dalam bekerja dan setiap program bisa berjalan juga secara sukses gitu Bu. Itu ide yang bagus sekali Bu Puji. Semoga dapat segera terselesaikan, kemudian Bu Puji juga bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi. Ya, amin Ibu ya, terima kasih banyak ya atas waktunya mendengar keluh kesah saya begitu. Semoga nanti ke depannya saya menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya dan Amin. segala permasalahan yang membuat tidak nyaman itu cepat terselesaikan, saya bisa bersahabat dengan keadaan dan yang Betul. pastinya saya harus lebih bersabar menghadapi karakter orang yang memang berbeda-beda ya Bu ya. Betul betul. Oke Bu Erni mungkin saya cukup sekian, mohon maaf mengganggu waktu Ibu gitu. Terima kasih banyak atas Sama-sama Bu segala Puji. masukan dan waktunya ya Bu Er. Sama-sama. Ya, semoga Bu Erni sehat selalu ya. Nanti kita Amin ketemu lagi amin Bu Er, amin. nggak apa-apa ya? Sama-sama sehat. Oke, Iya, iya. amin. Oke, baik ya. Terima kasih ya Bu Er ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Sudah selesai ya Bu Er ya untuk